Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas apakah ada feudalisme di dunia pesantren atau di dunia pondok pesantren. Feudalisme itu apa? Feudalisme adalah relasi, geng. Relasi dan juga strata sosial nih. Jadi ada sosial bawah, sosial tengah, sosial atas. Tidak ada kaum bawah, kaum atas, dan juga kaum menengah nih. Nah kayak gitu tuh apakah ada di dunia pesantren? Di sini gue akan membahasnya nih, gengs. Sebelum lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu jenis-jenis pesantren nih, geng. Jenis pesantren yang pertama adalah yang hanya mengajarkan kepada muridnya itu adalah ilmu bahasa, geng. Jadi dalam tanda kutip bahasa asing nih. Bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa bahasa yang lainnya lah pokoknya. Jadi dia di pesantren itu 24 jam belajar bahasa doang. Ilmu yang lainnya itu hanya sebagai pelengkap. Jadi kalau gua konversikan belajar ilmu bahasa Inggris nih, misalkan nih ada salah satu pesantren khusus bahasa, di situ mempelajari bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris yang 70%, nah 30%-nya buat belajar yang lain, kayak matematika, terus ilmu alat, terus nahwu sorof, terus juga ilmu sholat segala macam. Nah itu hanya 30%, geng. Kenapa? Karena mereka prioritasnya adalah cuma belajar bahasa doang. Biasanya para santrinya itu ketika keluar ya cuma taunya pesantren ngajarin bahasa doang. Jadi pesantren yang kedua adalah pesantren yang mengajarkan ilmu alat doang nih, geng. Jadi ilmu alat ini adalah ilmu nahwu sorof kayak gitu. Ini gue jelaskan secara global aja, geng. Kalau gue jelaskan secara rinci takut pada bingung. Plus mungkin pemakaian bahasanya nggak terlalu jelas takutnya. Jadi ilmu alat itu kayak nahwu sama sorof, globalnya kayak gitulah. Nah kenapa kita harus mempelajari ilmu alat? Ada sebagian orang yang menganggap ilmu alat itu nggak penting, gengs. Menurut gue ini sangat penting lah. Kenapa? Karena kita dengan mempelajari ilmu alat, kita tahu panjang pendeknya, terus juga kita tahu di saat berhenti itu ayat keberapa, kita tahu hukum bacanya itu apa, harus kayak gimana, cara bacanya juga kayak gimana, cara pengucapannya kita harus tahu gitu kan. Nah itu kita bisa tahu seperti itu adalah lewat mempelajari ilmu alat nih, geng, atau belajar ilmu alat yaitu nahwu sorof. Dan juga kita nggak bisa dibodoh-bodohin nih, geng. Kalau kita udah tahu ilmu nahwu sorof atau ilmu alat lah ya, gue nyebutnya ilmu alat aja lah. Ilmu alat ini kalau kita udah tahu, kita nggak bisa dibodoh-bodohin nih, geng. Misalkan ada ayat palsu nih, ada ayat-ayat palsu atau ada ayat Al-Quran atau hadis yang diselewengkan nih, kita tahu nih, geng. Kenapa? Karena kita udah bisa bedain nih. Harusnya sebelum bacaan ini ada huruf kayak gini nih, harusnya ada tanda baca yang kayak gini. Nah kita tahu tuh. Nah di situ kita bisa ngebedain tuh mana hadis palsu, mana hadis asli, mana ayat yang diselewengkan, mana ayat asli kayak gitu, geng. Jadi sebenarnya ini penting juga. Cuman kalau misalkan hanya itu saja yang dipelajari, maksud gua, cuman kalau hanya itu saja yang dipelajari ya kurang lengkap gitu, gengs. Nah biasanya pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu alat secara detail, mereka itu mengajarkan ilmu yang lainnya itu hanya 30%, geng. Biasanya pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu alat secara secara khusus lah, maksud gua. Jadi kalau gua presentasikan kayak tadi tuh, geng, 70% mempelajari ilmu alat, 30% mempelajari yang lainnya. Jadi dia cuma mengutamakan ilmu alat aja gitu. Dia kurang mempelajari bahasa, kurang mempelajari ilmu-ilmu umum lah. Biasanya pesantren yang menerapkan seperti ini adalah pesantren jadul, geng. Sebagian orang ada yang bilang seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke jenis pesantren yang ketiga nih. Pesantren yang mempelajari semua ilmu nih, gengs. Jadi semua diutamakan nih. Itu disebut pesantren modern. Jadi di situ diajarkan soal akidah, soal akhlak, di situ diajarkan soal Al-Qur'an, di situ juga diajari soal bahasa, di situ juga diajari ilmu umum juga. Ilmu umum tuh kayak misalkan ilmu politik, terus juga ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab, di situ diajarkan. Jadi nggak hanya melulu soal satu ilmu gitu, gengs. Jadi nggak hanya melulu soal Islam gitu, gengs. Di situ pokoknya dipelajari semua lah. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue pernah masuk pesantren nih, geng. Gue pernah masuk pesantren 2 kali di pesantren yang berbeda. Pesantren yang pertama seperti yang udah gue bilang tadi tuh, pesantren yang hanya fokus mempelajari ilmu alat saja, kayak nahwu sorof, terus juga jurumiyah segala macem dan sejenisnya gitu kan. Pokoknya mendalami itu terus setiap hari. Dan yang kedua adalah pesantren yang mempelajari semua ilmu nih, geng. Biasanya orang nyebutnya itu, ada sebagian orang, maksud gue, ada sebagian orang yang menyebutnya itu adalah pesantren modern.
Karena ilmu yang katanya jadul dipelajari dan ilmu yang katanya modern pun dipelajari. Cuma bagi gue bukan masalah jadul atau modernnya sih. Semua ilmu sama aja lah. Intinya kalau kita mempelajari banyak ilmu kan itu lebih bagus ya nggak? Lebih bagus dan lebih kompleks lah. Bahasanya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Sekarang gue lanjut ke pembahasan intinya nih, geng. Pembahasan apakah ada hierarki atau strata tertentu di dunia pesantren nih, geng. Dan apakah bullying itu ada di pesantren? Sini gue akan bahas nih. Jadi di pesantren itu pasti ada, geng. Pasti ada yang namanya bullying. Nah, tinggal kitanya aja nih, gimana cara ngadepinnya. Ada dua tipe yang gue tahu nih, ada dua tipe nih, geng. Ada dua tipe santri atau bocah lah ya, ketika menerima bullying. Yang pertama, dia itu bakalan makin down atau makin gak berani. Jadi dia gak berani ngomong, gak berani ngelawan, gak berani keluar juga. Dia tetap di situ aja tuh. Nah, kalau bocah seperti itu tipe yang salah menurut gue. Dan pastinya secara fakta dan teori itu salah banget, geng. Salah besar. Kenapa? Karena pastinya yang ngebully ini makin makin enak gitu loh. Makin enak dan makin leluasa ngebulinya, karena dia nggak ada perlawanan. Dia nggak berani ngomong ke orang tua, dia nggak berani ngomong ke gurunya, nggak berani ngomong ke pengurus pesantrennya. Jadi dia udah tuh terus dibully terus sampai dia keluar bahkan. Yang kedua adalah tipe yang lawan ya, geng, yang fight. Jadi dia berani tuh. Sekalinya dibully dia berani ngelawan lah gitu. Dia juga berani ngomong ke orang tuanya, berani ngomong ke penjaga pesantrennya, berani ngomong ke gurunya. Nah, kita harusnya, atau misalkan ada keluarga kita yang dibully di pesantren, harusnya jadi bocah yang kedua ini nih, geng, yang berani gitu loh, fight. Makanya saran dari gua, ketika kita ingin memasukkan anak kita atau saudara kita lah ya, atau kerabat kita memasukkan ke pesantren nih, jadi kasih basic mereka itu berani ngomong, geng, berani ngomong plus berani ngelawan gitu kan, dalam tanda kutip ngelawan kalau dia itu disakiti gitu loh. Bahkan 1 tahun yang lalu gue udah ngebahas tentang Bintang nih, geng. Bintang seorang santri yang dibully nih. Dibully habis-habisan oleh teman-temannya nih, tapi dia itu diem aja, geng. Tapi dia itu kurang kurang vokal, geng, kurang bersuara gitu. Kayak contoh dia ngechat ibunya kurang jelas. Terus juga dia nggak to the point. Jadi bukan gue menyalahkan, maksudnya itu kan ada ada sumbangsinya gitu kan, sumbangsi buat keselamatan dia sendiri gitu loh. Coba aja kalau dari pertama dia kabur atau dia ngelawan lah, ya enggak? Bahkan di pesantren yang gue mondok di situ nih, gengs. Jadi santri-santrinya itu enggak Jadi santri-santrinya itu pada melawan, gengs. Pada berani lah, berani kritis gitu maksud gua. Kritis dari segi omongan atau kritis dari segi tindakan gitu. Dan mereka pun nggak segan-segan memakai ilmu silat mereka yang dipelajari loh. Gila kan? Jadi kalau lu ngelihat nih di pesantren gua dulu, ada bocah-bocah yang berantem nih. Nah, mereka berantemnya tuh bukan berantem biasa gitu kan, cuman pukul-pukulan nggak jelas, enggak. Mereka berantem pakai ilmu silat loh, gila kan? Nendangnya juga bukan nendang sembarangan. Terlepas dari itu semua, intinya jika ada bocah atau anak kita atau keluarga kita atau kerabat kita lah yang ingin masuk pesantren, ajarin dia berani dulu nih. Berani bersuara, berani melawan, dan berani bertindak nih, guys. Kalau itu udah ada, kita nggak usah khawatir. Sekarang gue bahas apakah ada strata sosial di pesantren. Pastinya ada lah. Kayak kita aja di dunia luar gitu kan. Kayak misalkan kita punya kenalan nih di PT A misalkan nih. Kita gampang aja masuk ke situ. Nah, sama di pesantren juga, gengs. Misalkan di pesantren ada larangan nih, jangan keluar. Cuman ada lah beberapa santri yang dekat nih dengan gurunya atau bahkan keluarganya nih. Dan itu di luar pengetahuan dari pengurus inti ya, maksud gua. Misalkan ada gurunya lah, guru cuman nggak senior banget maksud gua, gengs. Nah, dia itu punya saudaranya santri. Nah, itu bisa, geng, bisa keluar, bisa, walaupun ada larangan keluar dari area pesantren, tapi dia tetap bisa keluar. Kenapa? Karena dia punya backingan tadi, itu backingan saudaranya tadi itu yang jadi guru, walaupun belum senior. Biasanya yang senior justru nggak berani, gengs, karena dia menjadi contoh dan dia diawasi langsung oleh pimpinan pondok biasanya. Jadi intinya ada nih, gengs, ada strata sosial itu ada, atau hierarki lah ya, hierarki sosial itu ada di dunia pesantren atau di dunia pondok pesantren, plus bullying juga ada. Tinggal kitanya aja harus memberikan basic kepada kerabat atau anak-anak kita yang ingin dimasukkan ke pesantren tersebut. Ya. Kalau kita udah ngasih basic tadi yang gue sebutin, kita nggak usah khawatir lah. Plus kita pun harus ngasih kontrol juga lah, secara diam-diam pastinya. Baik ke pengurusnya atau ke si bocahnya juga nih, geng, yang jadi santri. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang dari Samping Gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.